Cus. Wait, wait, wait. Suara saya ada kan? Ada Kak, Ada. oke aman. Oke. Saya share screen ya, bentar. Baik, Bu. Baik Bu. Ini belajar yang mana dulu ini teh? Ini kita yang menghitung logaritma dulu aja, biar Ini soalnya paham kemarin dulu. aja ya Teh. Ah, Ah, siap. alright. Kelihatan? Kelihatan aman. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Jangan buat ngakak dong, please, tolong. Oke guys, so ladies and gentlemen, tonight kita akan mempelajari tentang logaritma. Maksudnya mempelajarinya bersama-sama. Oke. Nah, jadi cara menghitung logaritma, kalau kemarin sih sudah saya sempat sedikit sampaikan. Nah, ini kita harus hafal ya, hafal 4 nilai dasar logaritma ini, Kang. Nah, ada log 2, nilainya adalah 0,301, ada log 3, 0,477, kemudian ada log 5, 0,699, log 7, nilainya 0,845. Nah, ini 4 nilai dasar logaritma ini bisa jadi kunci untuk menghitung logaritma-logaritma ke depannya nanti. Jadi 4 ini nih kuncinya. Nah, terus di sini juga ada sifat-sifat logaritma. Cuma kan kalau kita menghafal ini juga agak rudet nih. Nah, jadi ini nggak apa-apa lah Kang, sambil dicontek-contek nanti dibuka-buka slide-nya. Nah, terus di sini ini ada catatannya nih, aturan penjumlahan dalam logaritma. Nah, perkalian logaritma itu sebenarnya sama dengan penjumlahan logaritma dari kedua nilai tersebut. Nah, nanti seperti apa lebih mudahnya kalau kita lihat contoh soalnya. Di sini, Kang. Nah, jadi ini tadi yang maksudnya aturan penjumlahan logaritma, di mana perkalian logaritma itu sama dengan penjumlahan logaritma dari kedua nilai tersebut. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan ada log B, M dikali N. Nah, itu sama dengan log BM ditambah log BN. Nah, jadi nilainya M dikali N ini sama dengan M ditambah M. Nah, seperti ini. Tapi dengan ketentuan nilai M dengan nilai N-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh di bawah 0 atau negatif itu tidak boleh. Jadi harus lebih besar dari 0. Nah, ini kan nanti di dalam penghitungan data tunggal atau data berkelompok itu kan kita ada menghitung JK ya, jumlah kelasnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, itu kan udah rumus nih. JK atau jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N-nya ini yang harus kita cari nantinya, Kang. Nah, misalkan N-nya ini 40. Berarti kan jadinya gini, JK atau jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Karena N-nya itu adalah banyaknya jumlah data. Nah, datanya di sini adalah 40. Bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti ini. Nah, pertama kita harus ngerti nih log 40 kan, karena tadi kita mau cari log 40. Nah, jadi kita menghitung log 40 sekarang. Nah, sebelum menghitung log 40, ingat lagi yang tadi log 2, log 3, log 5 dengan log 7. Nah, itu akan bermanfaat dalam menghitung log 40 ini. Nah, misalkan di sini log 40 sama dengan log kurung buka 2 pangkat 2 dikali 10 kurung tutup. Nah, kenapa 2 pangkat 2 kali 10? Jadi 40 ini disederhanakan, Kang. Nah, disederhanakan lagi dari tadi kan ada 4 nilai dasar tuh, ada log 2, log 3, log 5 dengan log 7. Nah, log 40 ini gimana caranya? Caranya gimana? Disederhanakan. Nah, dalam penyederhanaannya itu harus ada angka yang dari 4 nilai dasar tadi. Angka 2, 3, 5, ataupun 7. Nah, di sini kan bisa disederhanakan ya, bisa 2 pangkat 2 kali 10. 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali 10 berarti kan 40. Kayak gitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau mungkin ada yang bingung. Nah, oke. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ya. Nah,
kayak tadi kan ada aturannya nih, perkalian log itu adalah perkalian log sama dengan penjumlahan log dari kedua bilangan tersebut. Nah, di sini nih kita bisa ngelihat log 2 pangkat 2 dikali 10. Nah, kita turunkan menjadi log 2 pangkat 2 ditambah log 10. Nah, seperti tadi, perkalian log itu sama dengan penjumlahan log itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita turunkan. Nah, log 2 pangkat 2 ini pangkatnya kita turunkan jadi di depannya. Jadi 2 dikali log 2. Nah, kemudian log 10 ini bisa disederhanakan lagi. Berapa dikali berapa hasilnya 10. Nah, ketemulah log 2 dikali 5. 2 kali 5 kan hasilnya 10 ya, Kang? Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Sampai di sini ada yang bingung kah? Aman. Baik. Aman teh. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita jabarkan lagi. Ingat yang tadi. Perkalian log sama dengan penjumlahan log dari kedua bilangan tersebut. Nah, jadi log 2 kali 5 ini yang di atas kita turunkan. Nah, log 2 kali 5 ini kita turunkan jadi log 2 ditambah 5. Kalau yang depannya masih tetap. Nah, karena kan sekarang sudah berbentuk nih, ada log 2, ada log 5. Nah, jadi caranya enak, kita tinggal masukkan nilai yang dari 4 nilai dasar tadi. Nah, seperti ini. 2-nya tetap dikalikan log 2. Nah, nilai log 2 kan yang tadi 0,301. Nah, sama log 2 juga di sini 0,301 ditambah log 5 0,699. Jadi kita lebih mudah caranya menghitung. Nah, 2 dikali 0,301 hasilnya 0,602 ditambah 1. Nah, hasilnya jadi ketemu 1,602. Nah, jadi JK atau jumlah kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, hasilnya adalah nih, 1 ditambah 3,3. Nah, log 40-nya kan tadi sudah ketemu, ini kita cari. Kita taruh di sini. Jadinya hasilnya adalah 1 ditambah 5,2866. Nah, 6,2866. Nah, ini dibulatkan menjadi 6. Nah, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Kang? Aman, Bu. Teh, kalau misalkan yang tadi awalan itu teh, Yang mana? yang 2 kali log 2 itu teh 2 kalinya itu dari yang sebelumnya ya? Nah, ini yang 2 kali log 2 ini ya, Kang? Ah, Nah, ini Kang, pangkat kan ini ada log 2 pangkat 2. Nah, jadi pangkatnya ini iya. diturunkan ke depan, Kang. Misalkan di sini log 2 pangkat 4, berarti 4 yang turun. 4 kali log 2. Nah, gitu, Kang. Oh, oke. Jadi Kalau memang gimana, Kang? kalau misalkan pangkatnya lebih dari 2, itu masih sama juga. Iya, sama, Kang. Aturannya kalau pangkat dalam log ini nanti pangkatnya yang turun ke depan. Seperti itu. Nah, ini kan ada bentar, Kang. Wah, ada sangkal kalah, Bu, ya. Itu ini jam berapa? Oh, artinya apel malam. Apel malam. Iya, nanti jam 10 sangkakala lagi trompet istirahat malam. Oke, siap. Baru jam 4 nanti trompet bangun pagi. Itu teh trompet beneran atau loudspeaker teh? Itu speaker, Kang. Kalau Speaker. di angkatan laut baru pakai trompet beneran. Kalau di sini mah speaker, siapa yang mau nip atau Kang jam segini, Kang? Kayak ini penasaran. Beneran atau enggak? Nah, jadi seperti itu. Oke. Kita next atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang pas JK itu yang 3,3 teh, itu dikali ya? Iya, dikali, Kang. Ini dikalikan ke sini. Jadi hasilnya begini. Nah, kalau misalkan yang dibulatkannya itu, misalkan kalau di bawah 0,5 itu lebih baik turun ya daripada naik.
Bener Kang, kalau misalkan nanti di sini sudah misalkan di sini 58 gitu ya, kan udah lebih dari 0,5 ya. Ya. Nah, biasanya itu dinaikkan jadi 7. Tapi kalau misalkan masih di bawah 0,5 dia akan ngikutin di depan aja turun. Kalau maksud si Bapak ya kemarin misalkan bebas katanya mau naik atau turun itu maksudnya gimana ya? Kalau saya sih Kang ya, kalau dibebasin kan kita pusing ya. Tapi kalau saya tetap ngikutnya gini Kang, kalau dia udah lebih 0,5 dia saya naikin. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0,5 lebih baik saya turunin karena kalau misalkan nih kayak gini nih Kang, Oh 6,28 iya, saya mau paksain ke 7 jauh banget. Nah, lebih baik saya ngikutin yang deket aja. oke teh. Oke. Nuhun. Oke, baiklah kita akan lanjut. Oke, next. Next, Bu. Nah, sekarang cara menghitung log 42. Nah, cara menghitung log 42 ini lebih enak karena jelasnya di sini kan kalau mau mencarinya berapa kali berapanya, lebih enak pakai ini Kang, pohon faktorial. Yang kemarin di Python Pohon faktorial pas itu jadi belajar ini kan, yang 2 kali 2 1 kali 1 itu kan ah nah, yang hampir kayak gitu. Jadi lebih enak kalau dulu waktu zaman SD itu ada pohon FPB faktorial. ya. Nah, 42 terus ke bawah anak panah ke bawah gitu kan berapa kali berapa FPB gitu. sama KPK bukan sih? FPB sama KPK betul. Nah, itu lebih enaknya sih gitu kalau mau mencari. Nah, Oke. nah untuk log 42 ini kan mudah bisa, maksudnya lebih mudah daripada log 40 tadi kan. Kalau log 40 itu kan ada pangkatnya 2 pangkat 2. Nah, kalau log 42 ini lebih enak. Jadi 2 dikali 3 dikali 7. Nah, masih sama caranya karena ini perkalian berarti nanti tinggal ditambahkan saja. Berarti log 2 ditambah log 3 ditambah log 7. Nah, balik lagi ke 4 nilai dasar. Ini kan ada log 2 nilainya sudah kita ketahui. Log 3 sudah, log 7 sudah. Jadi enak tinggal menjumlahkan saja. Nah, seperti ini. Jadi ketemu hasilnya. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke misalkan nih ada soalnya yang sudah mulai 3 log 7. Nah, kalau log 7 aja kan gampang ya. Log 7 sama dengan nah ini aja tinggal 0,845. Nah, tapi bagaimana kalau sudah ada angka 3 di depannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, 3 log 7, nah seperti ini bisa diubah ke dalam nah pembagian seperti ini atau perperan, pecahan seperti ini. Cahat. Ya, 3 log 7. Nah, berarti log 7-nya ini kan adalah bilangan utamanya. Nah, berarti dia di atas log 7 per log 3. Seperti ini. Misalkan di sini 5 log 3. Nah, berarti log 5-nya yang di atas, 3-nya yang di bawah. Seperti itu. Berarti yang sebelumnya jadi penyebutnya gitu teh. Iya, benar. Yang sebelum, yang ini Kang, yang kepalanya ini menjadi ya pembilang penyebut nih. Penyebut atau yang di bawah. Nah, seperti ini. Balik lagi tadi 4 nilai dasar kan, log 7 sudah diketahui, log 3 juga. Jadi lebih enak, lebih mudah. Jadi hasilnya sudah ketemu. Berarti itu tinggal dibagi aja berarti itu ya. Benar Kang, tinggal dibagi. Sebenarnya bagaimana sih kok bisa 3 log 7 ini jadi log 7 per log 3? Nah, ini yang tadi di awal slide itu Kang, ada sifat-sifat logaritma itu. Jadi kita ngubahnya berdasarkan sifat-sifat logaritma tersebut. Nah, bagaimana dengan ini? 2 log 21, ya sama. Nah, log 21 per log 2. Jadi kepalanya di atas ini yang menjadi penyebutnya, dia langsung turun. Yang di depan ini langsung turun ke bawah, jadi penyebut di bawah sini. Nah, ini kan masih lognya masih besar nih, log 21. Nah, ini kita ubah ke yang kayak tadi nih, berapa kali berapa ketemunya 21. Nah, kira-kira berapa kali berapa nih, Kang? Yang masuk ke 4 nilai dasar. berapa ya? 3 kali ya 21. 7
ya kalau itu. Benar. Iya, betul. Nah, karena di sini log 3 kali 7 langsung kita turunkan jadi log 3 ditambah log 7. Pernya masih sama. Log 2. Nah, udah deh, karena kita sudah tahu 4 nilai dasar, jadi mah tinggal masukin aja. Jeng jeng. Beginilah hasilnya. Intinya sih 4 nilai dasar tadi itu, Kang. Log 2, log 3, log 5, sama log 7. Oke. Tuh. Gimana kalau log 100? Weh, ini kan enak banget nih kalau log 100. Nah, tinggal log 10 kali log 10. Nah, log 10 kan sama. Log 2 kali log 5. Log 2 kali log 5. Nah, tinggal gampang deh ditambah-tambahin aja karena dia di sini perkalian jadi pasti ke bawahnya tambah-tambah. Jeng jeng. Nah, seperti ini. Udah ya, Kang? Jauh ini Intinya kalau misalnya lognya belum ada nilai apa tadi? Yang 4 0,3. nilai dasar. Nah, berarti itu harus dikecilin lagi ya. Betul, betul Kang. Intinya tuh dikecilkan sampai dia itu mengandung nilai dari 4 nilai dasar tadi. Nah, sekarang ini ada kasus baru nih. Gimana kalau lognya itu bentuknya desimal? Log 0,18. Nah, karena 0,18 kan 2 angka di belakang koma ya. Ya. Nah, jadi kita per 100 kan. Nah, jadi dari desimal kita ubah ke pecahan. Pecahan biasa kayak gini. Jadi log 18 per 100 karena dia 2 angka di belakang koma. Nah, karena di sininya per atau pecahan ya, log 18 per 100, berarti di sininya berubah jadi kurang, Kang. Kalau tadi perkalian jadi tambah, nah di sini pecahan atau pembagian ini, dia berubah jadi kurang. Nah, jadi log 18 dikurangi log 100. Kalau itu masuknya ke sifat yang tadi ya, Teh? Sama, Kang, sifat juga. Sifat-sifat. Nah, jadi di sini kita bisa langsung eksekusi nih. 18 itu kan dari log 9 dikali log 2 ya. 9 kali 2 ketemu 18. Kalau log 100 ya nggak usah kita carilah. Karena di sini sudah ada, barusan kita cari. Log 100 hasilnya 2. Jadi sekarang kita berpikir di log 18 ini. Nah, kemudian kita turunkan jadi log 9 dikali 2. Nah, berarti kan di sini log 9, nih log 9 turun, ditambah log 2, dikurangi log 100-nya tetap. Nah, log 9 ini masih disederhanakan lagi, Kang. Nah, jadi 3 pangkat 2. Iya, nah kalau 3 pangkat 2 masih ingat kan yang tadi, berarti yang turun adalah pangkat ini, betul. Nah, jadi pangkatnya ke depan. Pangkat 2-nya turun ke depan. 2 dikali log 3 ditambah log 2-nya di sini tetap dikurangi log 100. Nah, tinggal kita masukkan aja nilainya. Log 3 berapa, log 2 berapa, log 100-nya berapa. Nah, ini log 3. Berarti 2 dikali 0,477 ditambah 0,301 dikurangi 2. Seperti ini. Hasilnya adalah minus 0,745. Nah, kalau untuk mencari log ini hasilnya minus tidak masalah, Kang. Tapi nanti ketika kita mencari nilai X dalam log, itu baru nggak boleh minus hasilnya, harus positif. Tapi karena di sini kita mencari nilai lognya, ya, nilai ininya, jadi nggak masalah kalau hasilnya dia minus. Oke, Teh. Sampai di sini, Kang Dipa, Kang Indi, Teh Dini, ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Aman ya? Oke, cus. Next. Aman, Bu. Nah. Baik, Bu Dini. Jadi Saya sekarang kita izin sambil ya. Oh ya, silahkan jangan lupa absen ya. Udah mulai absen nih. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, jadi di sini sekarang kita akan mencari nilai X. Ini yang tadi saya bilang.
Di dalam mencari nilai X di dalam logaritma, tidak boleh X-nya itu bernilai negatif. Seumpamanya nanti ada X-nya 2 nih. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Nah, berarti yang menjadi jawabannya adalah yang positifnya atau yang X sama dengan 3. Jadi kita tidak usah hiraukan yang negatifnya. Oke, maksudnya. Nah, seperti ini. Misalkan kita ada contoh soal log 3, X ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, di sini kan ada variabel X-nya. Nah, ini akan kita cari. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kan karena di sini ada plus 6, kemudian, nah ini yang akan kita hilangkan nih. Apa salah satu angkanya ini yang akan kita hilangkan. Jadi, kita hanya butuh di X plus 5-nya saja. Ini tuh kayak matematika apa ya namanya ya? Yang kita menghilangkan sisi kanan kirinya. Nah, kalau kirinya ditambah, berarti kanannya harus ditambah, seperti itu. Nah, karena di sininya plus 6 atau positif 6, untuk menghilangkan ini kan berarti dikurangi 6. Nah, kita tinggal tambahkan min 6. Kalau sisi kirinya dikasih min 6, berarti di sisi kanannya juga harus min 6. Nah, jadi kita hanya menyisakan ini saja. Log 3X plus 5 sama dengan 4. 4-nya ini dari 10 dikurangi 6. Nah, kalau yang tadi ini kan positif 6 dikurangi 6 berarti sudah hasilnya 0 ya, nggak usah kita tulis lagi. Nah, ini nih, ini juga ada rumusnya nih. Y sama dengan log BX. Nah, ini ditulis dalam bentuk eksponensial. Jadi, log 3X plus 5 sama dengan 4 ini ditulis lagi dalam bentuk eksponensial. Nah, ini bentuknya eksponensial seperti ini. Nah, ini kan sudah jelas. Nih, log BX sama dengan Y. Nah, di sini kan bentuknya juga sudah sama. Log 3X plus 5 sama dengan 4. Nah, berarti di sini, nah ini Y-nya adalah 4. Ini sebenarnya sudah sama, cuma posisinya saja yang ditukar. Nah, misalkan bingung nih saya ini. Nah, ya, saya ubah dulu. 4 sama dengan 3. Nah, oke, like this. Nah, biar lebih enak dilihatnya, jadi saya balik nih. Log 3X plus 5 sama dengan 4. Nah, saya balik jadi 4 sama dengan log 3X plus 5. Nah, jadi kita enak lihatnya ya. 4-nya ini adalah Y, betul ya? Y sama dengan 4. Kemudian log, tetap log di sini, BX. Nah, B-nya adalah ini, 3. X-nya sendiri apa? Nah, X-nya ini adalah yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini kan ada X plus 5. Jadi kita tuliskan utuh. X-nya sama dengan X plus 5. Sampai di sini apakah masih bingung mengubah ke dalam bentuk eksponensialnya? Saya aman, Bu. Bagaimana dengan Kang Indi? Aman. Oke, Teddy nih. Aman, Ye? Oh, Teddy ini lagi fokus mengerjakan tugas sepertinya. Oke, kita next. Ya. Oh, ada tuh. Oke, karena tadi sudah diubah dalam bentuk eksponensial, nah sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. B pangkat Y sama dengan X. B-nya kita sudah ketahui, Y-nya juga, kemudian X-nya juga. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, berarti 3 dipangkatkan 4 sama dengan X plus 5. Nah, baru kita tinggal cari di sini. Nah, 3 pangkat 4 adalah 81 sama dengan X plus 5. Nah, ini gampang. Sama, kita mau menjadikan X-nya ini hanya X saja ya. Jadi, kita mau menghilangkan plus 5-nya. Nah, plus 5-nya di sini. Ini bisa dikurangi 5. Atau mudahnya, 81 ini langsung positif 5-nya pindah ruas, jadi dia negatif. Cuma biar nggak pusing, jadi saya panjangkan seperti ini.
Nah, akhirnya di sini 81 dikurangi 5 adalah 76. Jadi ketemu X-nya adalah 76. Apakah bisa dipahami, Kang? Takutnya kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Maaf Bu, bisa diulangi lagi yang sampai 81. Oke, jadi gini aja. Wait. Nah, oke. Gini. Nah, ini kayak yang pelajaran di SD. Jadi pindah ruas. Kalau pindah ruas akhirnya dia jadi berubah ya nilainya dari positif ke negatif, negatif ke positif. Nah, misalkan di sini 3 pangkat 4 ini kan 81. Nah, masih sama dengan X plus 5. Nah, ini karena di sebelah kanan plus 5, kita pindahkan ruas ke sebelah kiri atau ke 81. Otomatis kalau pindah ruas dari positif dia berubah ke negatif. Nah, betul. Jadi 81 min 5 sama dengan X. Langsung ketemu. 81 kurangi 5, 76. Berarti X sama dengan 76. Seperti itu. Masih bingung, Kang? Oke, aman. Terima kasih Bu. Baiklah. Nah, oke. Ini ada satu soal lagi nih. Sama-sama mencari nilai X-nya nih. Log 4 X plus 6 sama dengan 2 dikurangi log 4X. Nah, karena ini kan ada dua nih, ada dua yang mengandung unsur X-nya. Nah, tapi di sini kita akan menjadikan yang sama-sama X ini dalam satu ruas. Kalau ini kan tadi di kiri ada, di kanan ada. Nah, ini kita mau jadiin jadi satu ruas aja. Caranya bisa kayak tadi lah, daripada pusing jadi ini. Nah, masih sama seperti tadi. Sekarang kita pindah ruaskan nih, yang tadi min log 4X. Karena di sini min, kita pindah ruaskan, dia berubah jadi positif atau jadi plus. Jadinya log 4X plus 6 ditambah log 4X sama dengan 2. Nah, ini. Karena di sini log 4-nya ini ada apa namanya, ada 2, kita cukup tuliskan 1 saja di sini. Nah, kita cukup tuliskan 1 saja. Kan aturannya seperti tadi. Perkalian log sama dengan penjumlahan log dari kedua bilangan tersebut. Nah, di sini kan penjumlahan nih. Nih log 4 X plus 6, nah ditambah log 4 juga X. Nah, jadi log 4-nya kita bisa tuliskan 1 aja. Kemudian, nah ini X plus 6-nya dikalikan dengan X. Pusing atau enggak, Kang? Atau jelas ya? Jelas deh. Jelas Bu. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Nah, ini dikalikan X dikali X berarti jadi X pangkat 2 ditambah 6 dikali X. Jadi 6X. Jadi log 4 X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 2. Nah, ini saya ubah juga nih biar nggak pusing. Jadi 2 sama dengan log 4 X pangkat 2 ditambah 6X. Karena kita akan merubahnya ke dalam bentuk eksponensial. Nah, jadi bisa kelihatan Y-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 4, dan X-nya adalah X pangkat 2 plus 6X. Nah, kita masukkan juga ke dalam rumusnya. B pangkat Y sama dengan X. Jadinya 4 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 plus 6X. 4 pangkat 2 di sini 16.
Biar nggak pusing. Oke. Sorry. Karena dia bernilai positif. Nah, oke. Ini ya, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 16, ditambah 6X. Nah, 4 pangkat 2 di sini sama dengan 16. X pangkat 2 nah, 16 sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X. Nah, di sini kita akan buat 0. Jadi, 16-nya di sini kita pindah ruaskan jadi di sebelah kanan. Jadinya dia bernilai negatif. X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 16. Nah, ini juga pelajaran SD. Jadi, berapa dikali berapa, dia ketemunya 16. Nah, tapi berapa dikurangi berapa, dia ketemunya 6. Nah, jadi seperti ini. Difaktorkan. Jadi, X min 2 dikali X plus 8. Cara membuktikannya, apakah X min 2 dikali X plus 8 ini hasilnya sama? Nah, kita tinggal kalikan silang seperti ini. X dikali X, kemudian X ditambah X dikalikan positif 8. Nah, min 2 dikali X, kemudian min 2 dikali positif 8. Nanti hasilnya akan X pangkat 2 plus 6X dikurangi 16. Nah, kalau gini kan kita sudah bisa mendapatkan hasilnya nih. Nilai X-nya berapa dan berapa. Nah, X min 2 berarti nilai X-nya adalah X sama dengan 2. Kemudian untuk X plus 8, nilai X-nya adalah min 8. Sampai di sini bisa dipahami, Kang Teh? Bisa, Teh. Oke, aman ya? Aman, Bu. Nah, yang tadi saya bilang, kalau dalam logaritma mencari nilai X itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi nilai X-nya nggak boleh min. Jadi di sini sudah jelas nih, yang min kan yang ini ya, X sama dengan min 8. Nah, ini tidak usah dihiraukan. Berarti nilai X-nya adalah yang kita ambil yang ini, yang positif. Jawabannya berarti nilai X-nya sama dengan 2. Nah, karena X tidak boleh bernilai negatif pada logaritma. Kok algoritma sih? Logaritma. Saya pusing bukan karena minum. Saya pusing mikirin. Udah deh selesai, jeng jeng. Oke, Bu, lanjut yang itu, Bu. Kita akan lanjut pada Kejadian dan lain-lain. pada rekan-rekan ini. Dari yang buat tabel ini berarti ya? Iya, Bu, betul. Nah, yang di latihan, kalau di saya sih latihan soal 1. Latihan soal 1 itu berarti kalau yang nah, yang ini nih, yang saya buat jadi latihan soal 1 yang ini nih, Kang. Pada PowerPoint yang distribusi frekuensi 1. Nah, paling bawah itu kan ada nih dari si Bapak latihan. Kita dikasih data mentahnya aja nih. Belum bentuk tabel. Oke, siap, Bu. Nah, dari data ini
ini saya masukkan ke Excel, saya urutkan biar saya bisa lihat mana yang data terkecil itu berapa, data terbesarnya berapa. Nah, jadilah seperti ini, jeng-jeng, setelah saya urutkan. Berarti data terkecilnya adalah 119, kemudian data terbesarnya adalah 176. Nah, setelah itu, ini kan yang tadi. Nah, data mentahnya yang tadi dari si Bapak. Sebelum saya urutkan, tadi langkah pertama itu saya urutkan dulu, kayak seperti yang kata si Bapak, diurutkan dulu. Nah, jadi saya masukkan ke Excel, ini saya urutkan, jadi sudah ketemu nilai terendahnya. Rendahnya itu 119, kemudian tertingginya itu 176. Nah, jadi apa sih gunanya mengurutkan data? Nah, gunanya mengurutkan data ini karena kita nanti harus mencari nilai terendah dan juga tertingginya untuk mencari R-nya atau rank-nya. Nah, gitu, untuk mencari rank-nya atau selisihnya kita menggunakan nilai terendah dan tertinggi. Ketemu. Setelah itu kita lanjut ke dalam data ini. Sebelum kita membuat tabel, kita harus kita harus mencari R, JK dan juga seperti yang Bapak bilang di sini. Nah, ini dia. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, berarti kita harus mencari R-nya atau rank-nya, kemudian kita harus mencari jumlah kelas atau JK, dan juga intervalnya atau jaraknya. Nah, rumusnya R itu apa sih? Nah, di sini. R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, tadi karena kita sudah urutkan, jadi kita sudah punya nih data terbesarnya atau tertingginya berapa dan juga data terkecilnya berapa. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, data terbesar 176 dikurangi data terkecil 119. Berarti rank-nya atau R-nya adalah 57. Oke, Bu. Kemudian kita mencari JK atau jumlah kelas. Nah, di sini. JK atau jumlah kelas, nah ini rumusnya. JK sama dengan 1 ditambah 3,3 log M. Nah, ini adalah rumusnya. Ini rumus baku dari si Bapak. Nah, N-nya ini adalah jumlah datanya atau banyaknya data dalam suatu soal atau dalam tabel tersebut. Nah, dalam tabel ini, nah ini juga sudah kita hitung, ini ada 40 data. Nah, N-nya itu adalah, enaknya pakai rumus Excel. Oke. Nah, 40 nih ketemu. N-nya adalah 40. Maaf teh, yang mencari JK-nya tuh yang 40 tuh tadi itu dari mana ya? Nah, 40 ini adalah banyaknya ini, Kang, banyaknya data. Nah, oke. Nah, ini banyaknya data dari 119 ke 176 tuh ada 40 data. Oke, teh, kasih. Itu adalah banyaknya data. Nah, oke, sip ya, Kang? Aman, Bu. Dan itu adalah banyaknya data. Nah, langsung aja nih kita masukkan. Karena kan kita sudah tahu rumusnya dan juga sudah tahu banyaknya data. Jadi langsung aja kita masukkan.
JK sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, tadi kan kita sudah cari ya, 3,3 itu hasilnya 6,28 sekian-sekian. Karena dia kurang dari 0,5, jadi kita langsung bulatkan saja ke 6-nya. Nah, oke, kemudian kita akan mencari interval atau I. Nah, di sini karena kita sudah cari R dan JK, jadi mencari interval itu gampang. Rumusnya adalah I sama dengan R dibagi JK. Nah, R-nya 57 dibagi dengan JK-nya 6. Hasilnya adalah 9,5. Ini juga kita bulatkan jadi 10 karena dia 0,5. Begitu. Oke, Sampai di baik. sini aman ya? Aman, Bu. Bisa lanjut, Bu. Aman. Oke. Karena kita sudah punya rank, jumlah kelas, dan juga interval, sekarang kita sudah bisa membuat tabel data distribusinya. Oke, sip. Nah, JK, jumlah kelas, ini kenapa harus dicari? Karena ini yang akan menjadi dasar dalam kita menentukan jumlah kelasnya. Ada berapa kelas sih? Oh, di sini ada 6 kelas, berarti nanti harus ada 6 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, membagi tabelnya ini adalah berdasarkan dari JK atau jumlah kelasnya itu tadi. Karena di sini 6, berarti di sini harus ada 6. Nah, kemudian interval. Interval itu apa sih? Interval itu jarak antara kelas pertama dengan kelas kedua. Nah, kan di sini intervalnya 9,5 ya, Kang. Kita Iya. bulatkan menjadi 10. Berarti jaraknya dari kelas pertama ke kelas kedua dan seterusnya itu adalah 10. Jumlahnya adalah 10. Bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita menentukan kelasnya ini dimulai dari mana? Nah, kelas pertama itu dimulai dari data paling kecil. Nah, tadi kan kita sudah dilihat nih, data terendahnya adalah 119 ya. Iya, Bu. Nah, berarti kelas pertama, angka yang dimasukkan adalah 119-nya. Jeng jeng. Nah, seperti ini. Nih, data pertama, 119. Nah, seperti ini. 119. Kok itu bisa sampai 128 sih belakangnya? Nah, di sini fungsinya dari interval, Kang. Nah, dari data pertama atau kelas pertama ini ke kelas kedua jaraknya atau intervalnya harus 10. Gampang. Data terkecil ini 119 ditambah 10 jadi berapa, Kang? 128. 119 ditambah 10. 129. 9. Nah, udah gampang. Berarti di bawahnya atau kelas kedua harus berawal dari 129. Nah, dapat ya 129. Nah, berarti kalau di sininya kelas kedua dimulai dari 129, otomatis kan atasnya berarti sampai 128 aja. Nah, seperti ini. Sampai di sini Kang Dipa, Kang Indi aman ya? Aman, 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 Bu. Aman teh. Nah, berarti mudah lah menentukan kelas dan intervalnya. Oke. Nah, berarti kan ini sudah aman ya, menentukan kelas. Kelasnya sudah ada 6, intervalnya 10 nih, dari 119 ke 129 ke 139 ini kan bisa dilihat jaraknya 10, 10, 10, 10 semua. Jadi dia mudah. Teh, Ya, berarti yang paling penting dari awal itu dasarnya itu JK-nya dulu ya? betul. Mencari JK-nya. Ini yang paling awal, yang paling pokok adalah mencari JK. Karena dia menentukan jumlah kelas, kemudian I untuk menentukan interval. Oke, lanjut teh. Begitu, Kang.
Setelah kita menentukan kelasnya sudah dapat, intervalnya sudah masuk juga, sudah dapat, sekarang kita frekuensi atau banyaknya data. Nah, ini kan tadi sudah kita urutkan nih. Sudah kita urutkan. Nah, sekarang kita kan tadi datanya adalah ini nih. Nah, datanya adalah yang ini nih. Nah, data di kelas pertama itu 119 sampai 128. Berarti kita mencari nih angka dari 119 sampai 128. Ada berapa banyak angka nih? Nah, ini sudah saya kelompokkan. 119, 126, 125, 126, 128. Nah, berarti ini ada 4. Berarti banyaknya data adalah 4. Kemudian dari 129 ke 138. Nah, 129 nggak ada, tapi kan 132 ini masih masuk nih. 132 sampai 138. Oh, ada 7. Kemudian yang selanjutnya dari 139 sampai 148. Oh, nih ada 140 sampai 148, ada 13 data. Nah, kemudian yang selanjutnya 149 sampai 158. Itu ada berapa data? Nah, ini ada berapa data nih? Nah. Ada 9 data berarti. Kemudian 159 sampai 168. Ini ada berapa? Oh, ada 5 data. Kemudian yang terakhir ada 2 data. Nah, ini yang menjadi frekuensinya dari masing-masing kelas tadi. Nih, udah masuk semua ya frekuensinya. Mencari frekuensi aman ya, Kang? Aman, Bu. Oke. Aduh, haus saya. Silakan minum dulu, Bu. Santai. Nah, jadi frekuensinya ini untuk menentukan apakah jumlah datanya benar 40, tinggal tambahkan saja di frekuensinya ini. 4 ditambah 7 ditambah 13, 24 ditambah 9 jadi berapa? 33 ditambah 5 jadi 38 ditambah 2 40. Oh, berarti benar. Sudah benar nih karena frekuensinya dijumlahkan jadi 40 sesuai dengan datanya. Oke. Kemudian mencari FK. Nah, di sini mencari FK. Nah, mencari FK atau frekuensi kumulatif. Nah, namanya juga frekuensi kumulatif, berarti frekuensi yang ditambahkan. Nah, untuk yang pertama tetap dia sesuai dengan data awal 4. Nah, di sini 4. Kemudian, kenapa bisa yang kedua 11? Yang 11 ini didapatkan dari 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, kemudian 24 dapat dari mana? 4 ditambah 7 ditambah 13. Nah, seperti itu. Ditambahkan terus sampai terakhir adalah 40. Oke, Bu. Oke, mencari FK aman. Aman, Bu. Kemudian kita mencari LCL. Apakah itu LCL? Nah, jeng. Di sini. Mencari LCL dan UCL. LCL adalah lower class limit, UCL adalah upper class limit. Atau bahasa gampangnya, LCL adalah nilai terkecil dalam kelas, untuk UCL adalah nilai terbesar dalam kelas. Nah, ini gampang. LCL-nya tinggal lihat mana? Lihat angka yang di depan nih, dari masing-masing kelas. 119, 129, 139, 149, 159, dan 169. Nah, inilah LCL atau limit kelasnya. Lower class limit, nilai terendah dalam kelas. Oke, Bu. Paham. Untuk UCL gampang, tinggal ekornya aja nih nilai tertingginya dalam kelas. 128, 138, dan seterusnya. Masih mudah ya sampai sini ya. Aman, Bu. Nah, oke. Sekarang kita mencari LCB dan UCB. Kalau LCB ini gampang. Tinggal LCL ini
dikurangi dengan 0,5. Nah, dia hasilnya jadi 118,5 dan seterusnya. Pokoknya kalau LCB ini adalah UCL yang dikurangi 0,5, kemudian untuk UCB-nya adalah UCL yang ditambahkan 0,5. Oke. Jadi dia bertambah. LCB dikurangi, UCB ditambah. Betul sekali, LCB dikurangi, UCB ditambah. Nah, dengan catatan kenapa bisa ditambahnya 0,5? Karena datanya di sini adalah bilangan bulat. Iya, jadi nilai ST-nya adalah nilai ST-nya adalah 1. Nah, makanya di sini bisa dikurangi 0,5 karena LCB itu adalah LCL dikurangi setengah ST. Kalau ST-nya 1 berarti setengahnya adalah 0,5. Seperti itu. Oke. Oke, aman. Aman. Nah, sekarang kita akan mencari CM. Apa itu CM? CM adalah central margin. Nah, central margin di sini itu ada 2 cara nih mencari CM ini. Mau menggunakan LCL ditambah UCL kemudian dibagi 2 atau mau menggunakan LCB ditambah UCB dibagi 2. Boleh, silahkan mau pakai yang LCB ditambah UCB atau LCL ditambah UCL. Boleh yang mana aja karena sama-sama dibagi 2. Oke. Begitu. Oke, aman. Aman, Bu. Kemudian kita mencari, nah ini, FI dikali CM atau frekuensi dikali CM. Ini mah gampang. Tinggal frekuensinya ini dikalikan dengan CM-nya di sini. Jadi di sini misalkan contohnya 4 dikali 123,5. Hasilnya adalah 494. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Gimana tadi, Bu? Untuk mencari F dikali CM itu tinggal frekuensi ini. Nah, yang ini frekuensi ini dikalikan dengan CM yang ada di sini. Oke. Nah, jadi hasilnya ketemulah di sini. Oke. Jeng jeng. Oke. Oke, sekarang berarti kita sudah memiliki tabel datanya. Nah, kalau kita sudah memiliki tabel datanya seperti ini, kita mudah mencari min, median, dan juga modus, serta kuartil, persentil, dan desil. Oke, kita langsung saja mencari min-nya atau nilai rata-ratanya. Oke. Nah, mencari nilai rata-rata. Nah, di sini mencari nilai rata-ratanya nih. Sudah ada rumusnya. Rata-rata ya, rata-rata sama dengan sigma F dikali CM dibagi sigma F. Nah, makanya itu tadi kita sudah mencari CM-nya. Sigma itu artinya jumlahnya. Nah, di sini sudah saya tambahkan semua nih. F kali CM-nya ini sudah saya tambahkan. Hasilnya adalah 5.840. Nah, karena rumusnya rata-rata adalah jumlah F dikali CM dibagi F. Nah, makanya di sini saya tinggal masukkan aja. Jumlah F kali CM-nya adalah 5840. Nah, 5840 masuk ke sini. Kemudian dibagi dengan F-nya. F-nya jumlahnya berapa? 40. Saya bagi, akhirnya ketemu deh 146. Ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, Bu. Nah, sekarang kita mencari median atau nilai tengahnya. Nah, median atau nilai tengahnya, yang pertama dilakukan adalah kita harus mencari letak mediannya. Nah, rumusnya adalah setengah dikali N. Nah, N-nya sudah kita ketahui yaitu 40. Berarti setengah kali 40 hasilnya adalah 20. Nah, kita lihat nih, yang masuk ke 20 ini. Nih. Yang ada di mana nih? Nilai yang ke 20. Nah, nilai ke-20 nih kita lihatnya dari FK-nya nih.
Mana sih yang ada 20-nya? Oh ini, kelas pertama enggak, masih 4. Kelas keduanya masih 11. Nah, kelas 3-nya ini sudah 24. Berarti kira-kira angka 20 berada di sini atau bukan? Di situ, Bu. Nah, Di nah kelas betul di ketiga. sini. Betul sekali. Nah, berarti kita sudah tahu ya. Oke. Nah, berarti di sini. Median terletak pada interval atau kelas ketiga. Lihatnya dari FK-nya. Nah, karena kita sudah menemukan dia di kelas ketiga, sekarang kita bisa mencarinya. Nah, rumusnya mencari nilai median adalah LCB median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif median sebelumnya dibagi frekuensi mediannya dikalikan oleh interval. Nah, LCB median berarti kita melihatnya adalah LCB-nya di kelas ketiga. Nah, ini dia. Nah, LCB-nya kelas ketiga. Nah, ini dia LCB-nya. Sudah ketemu. Oke. Nah, ini dia. LCB-nya adalah 138,5. Nah, kemudian frekuensinya adalah ini nih. Frekuensi mediannya kan ini nih, 24 ya. Iya, Bu. Nah, kita masukkan dulu lah biar nggak bingung. Nah, LCB median sudah ketemu, 138,5. Ditambah, nah ini setengah N tadi sudah kita cari, yaitu 20. Oke. Kemudian ada frekuensi median sebelumnya. Nah, kita lihat frekuensinya nih. Ini kan frekuensi mediannya. Nah, di sini frekuensi mediannya adalah 13. Nah, frekuensi sebelumnya berapa nih? Sebelum 13 ada angka 7. Oke, berarti kita masukkan di sini. Frekuensi dulu. Nah, di sini kita masukkan ini FK-nya. Ini maaf ya tadi bukan frekuensi tapi yang frekuensi kumulatifnya atau FK-nya. FK. Nah, di sini ya, berarti kita melihatnya di sini. Di 11 karena FK sebelumnya 11. FK sebelumnya yaitu 11. Nah, frekuensi kumulatifnya 11. Kemudian kalau frekuensinya sendiri dari mediannya adalah 13. Nah, ini frekuensi mediannya, ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke. Nah, dikalikan intervalnya tadi, jaraknya antar kelas adalah 10. Jadi hasilnya ketemulah ini nilai mediannya. 145,423. Oke. Median. Kemudian untuk modus atau nilai yang sering muncul. Nah, letak modusnya atau frekuensi terbesarnya nih, kita bisa lihat di mana sih nilai yang sering muncul. Nah, dari sini nih. Karena frekuensinya yang paling besar itulah nilai yang paling sering muncul, yaitu di 13 frekuensinya atau di kelas ke-3. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini. Berarti frekuensi terbesarnya adalah 13. Modusnya terletak pada interval ketiga juga. Nah, cara mencari nilai modusnya gampang. F1 modus yaitu frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sebelumnya. Kemudian untuk F2 modus adalah F frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sesudahnya. Nah, karena modusnya di sini adalah 13, berarti frekuensi sebelumnya adalah 7. Kemudian frekuensi sesudahnya adalah 9. Nah, tinggal kita masukkan. Frekuensi modusnya berapa? Oh, 13. Frekuensi sebelumnya, oh tadi 7. Berarti 13 kurangi 7, ketemunya 6. Kemudian untuk F2-nya, frekuensi modusnya berapa? 13. Frekuensi sesudahnya 9. Berarti ketemu 13 kurangi 9 sama dengan 4. Nah, disinilah kita masuk ke nilai modus. Modus sama dengan LCB modus ditambah F1 modus per F1 modus ditambah F2 modus dikalikan interval. Nah, tadi sama ya karena dia masih di kelas ketiga atau interval ketiga, jadi LCB-nya masih sama. 138,5 ditambah
Nih F1 sudah tadi kita cari 6. Kita masukkan 6. Per 6 ditambah 4. 4-nya ini dari F2 yang tadi kita cari. Dikalikan intervalnya masih sama atau jarak kelasnya adalah 10. Sama dengan hasilnya 144,5. Begitu. Oke, mencari min, modus, median, aman ya? Itu teh kalau letak modusnya tuh frekuensi terbesarnya itu tadi gimana Betul. teh? Nah, Cara nyari kalau ini untuk letak modus itu sama dengan frekuensi terbesar. Nah, kita lihat di F-nya Kang. Frekuensi nilai frekuensi yang paling besar yang mana nih? Dari 4, 7, 13, 9, 5 dan 2. nilainya 13 berarti. Oh iya. Oke, Bu. Begitu, Kang. Aman. Sip. Nah, ini nih yang tadi ditanyakan oleh Kang Indi. Kuartil, persentil, dan desil. Oke, sekarang kita akan mencari kuartilnya. Nah, karena namanya adalah kuartil, kuartil. Kuartil itu namanya juga kuartil, jadi dia hanya 4 saja. Ada 3 kuartil saja ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Iya, maksimalnya kuartil 3 karena dia dibagi 4. Nah, di sini untuk latihan soal 1, ini saya buatnya adalah kita akan mencari nilai kuartil 2 atau Q2. Nah, pertama yang dilakukan dalam mencari kuartil, desil, dan persentil adalah kita harus menentukan letaknya atau kita harus mencari letaknya tersebut. Mau letaknya kuartil, desil, atau persentil, nah kita harus cari dulu. Kayak di sini kuartil 2 berarti kita harus mencari letak dari Q2. Nah, cara mencarinya itu sudah ada rumusnya, yaitu letak kuartil sama dengan nilai yang ke. Nah, di sini, ini kuartil berapa dikalikan N dibagi 4. Karena di sini kita mencari nilai Q2, berarti nilainya adalah ini 2. Nah, 2 di depan ini didapatkan dari kuartilnya ini, Q2-nya. Nah, misalkan di sini Q3 atau kuartil 3 berarti di sini bukan 2, berubah jadi 3. Betul. Dikalikan N. Nah, N-nya jumlahnya tadi adalah 40. Banyak datanya ya. Per 4. Iya, betul. Dikalikan N, banyak datanya per 4. Nah, kenapa per 4? Karena kuartil. Karena kuartil jadi dibagi 4. Nah, kalau desil dia dibagi 10. Kalau persentil dia dibaginya 100. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, ini tinggal gampang ya. Tinggal 2 dikali 4, 80. 80 dibagi 4, hasilnya adalah 20. Nah, karena letaknya Q2 sudah kita temukan, yaitu 20. Nah, kita tinggal lihat FK-nya lagi nih. Mana yang ada 20-nya? Oh, nah ini dia ketemu. Betul, 24. Nah, 24 berarti dia berada di kelas ke 3. Interval ketiga. Nah, Q2 terletak pada interval ke-3 karena tadi kita sudah menemukan jawabannya ini. Nah, aduh, apalagi ini? Karena kita sudah menemukannya berarti di interval ketiga. Nah, sekarang kita akan mencari nilainya. Nah, nilainya adalah rumusnya nih. LCB kuartil ditambah I dikali N per 4 dikurangi frekuensi kuartil sebelumnya dibagi frekuensi kuartil dikalikan dengan interval. Nah, karena tadi kita sudah menemukan ya letaknya di interval ketiga, berarti ini adalah LCB yang ketiga. Nah, LCB yang ketiganya itu yang mana? Nah, ini dia. Ini kelas ketiga, kemudian LCB-nya. Oh, ini dia. Ketemu 138,5. Berarti kita masukkan. LCB-nya adalah 138,5. Ditambah
Nah, I kali N bagi 4, ini kan sudah kita cari nih di sini. I dikali N dibagi 4, hasilnya adalah 20, berarti kita masukkan di sini, 20. Nah, FK, frekuensi kumulatif kuartil sebelumnya. Kita lihat FK-nya yang sebelumnya. Nah, karena kuartilnya berada di kelas ketiga ini, ya, berada di sini, berarti frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatifnya adalah 11. betul. Berarti kita masukkan 11-nya di sini. Jeng jeng. Kemudian masukkan frekuensi mediannya. Nah, frekuensi mediannya adalah 13. Dari mana kita lihatnya di sini nih? 13 adalah frekuensi dari Oke. betul. Nah, dikalikan dengan intervalnya tetap 10. Hasilnya adalah 145,4. Inilah nilai dari kuartil ke-2. 145,4. Oke, mencari kuartil ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Bu, kalau saya. Kang Indi gimana? Aman. Oke, sekarang kita mencari desil. Nah, di sini desilnya saya pakai desil D9 atau desil 9. Seperti yang tadi saya bilang, sebelum mencari nilai desil, pertama kita harus menentukan letaknya dulu. Nah, letaknya rumusnya sama. I dikali N dibagi 10. Kalau tadi kuartil 4, dibagi 4, berarti desil dibagi 10. Persentil dibagi 100. Hanya itu saja. Selanjutnya rumusnya itu sama. Oke, sekarang kita mencari letaknya dulu. Nilai yang ke 9 dikali 40 dibagi 10. Masih ingat ya, 9 ini dapatnya dari mana? Masih, Bu, dari D9-nya itu, Bu. Betul sekali. Nah, 9 dikali 40, temunya 360, dibagi dengan 10, sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat 36 ini terletak di interval berapa? Kita lihat FK-nya. Oh, 4 belum masuk, 11 nggak masuk, 24 nggak masuk, 33 udah masuk atau belum kira-kira nih? Tadi berapa, Bu? 36 bukan? Betul, 36. Belum, Bu, belum. Oke, belum. Berarti, kira-kira 38 sudah masukkah? Sudah, Bu. Oke, 38 sudah masuk berarti. Nah, berarti desil 9 berada di interval ke 5. Betul. Berarti masuknya di interval ke-5. Jeng jeng. Betul sekali. Nah, setelah kita menemukan nilai dan letak intervalnya, kita sekarang mencari nilainya. Nah, di sini. Loh, kok 6 di sini? Maaf ya, maaf saudara-saudara, ini belum diganti rupanya. Aman, Bu. Oke. Desil 9. Rumusnya adalah LCB desil ditambah I kali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif desil sebelumnya dibagi frekuensi desil dikalikan interval. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini sebenarnya rumusnya adalah sama saja. LCB-nya ditambah letak desilnya dikurangi frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi desil dikali interval. Kalau bisa dilihat di sini, ini sama. Kuartil juga carinya seperti itu. Jadi cukup hafalkan satu rumus saja, itu bisa untuk mencari 3 sekaligus. Kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, LCB desilnya, karena tadi dia terletak di interval kelima, kita lihat nih, LCB kelas kelima nih berapa nih? Oh, di sini nih. Oh, LCB-nya adalah ini, 158,5. Nah, di sini dia LCB-nya. Oke, sekarang kita masukkan.
LCB-nya di sini. Nah, LCB desilnya adalah 158,5. Ditambah, nah letak D-nya tadi, letak desilnya adalah 36. Kita masukkan 36 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelumnya. Oh, frekuensi kumulatif. Kalau tadi ini frekuensinya, berarti frekuensi kumulatifnya adalah ini, 33. yaitu betul 33. Untuk frekuensi desilnya sendiri adalah frekuensi desil. 5. Betul, frekuensi desilnya adalah 5. Berarti sudah kita bisa masukkan. Tadi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 33. Per atau dibagi dengan frekuensi desil yaitu 5. Dan intervalnya tetap 10. Nah, kita masukkan dan hasilnya adalah 164,5. Itu untuk desilnya. Nah, mencari desil apakah mungkin masih ada yang bingung, Kang? Teh? Aman, Bu. Oke, aman. Berarti terakhir kita mencari persentil. Jeng jeng. This is the last one. Oke. Nah, mencari di sini saya tidak tanggung-tanggung, saya mencari nilai persentil 87. Nah, sama caranya kita mencari letaknya dulu. Letak P atau persentil 87 sama dengan nilai yang ke I dikali N per 100. Nah, I-nya adalah 87 dikali 40 per 100. Hasilnya adalah 34,8. Nah, 34,8 ini masuk dalam interval kelas ke-5. Betul. Karena kelas ke-5, jadi LCB-nya persentil masih sama ya, seperti yang desil tadi, yaitu 158,5. Ditambah, nah letak persentil 87 tadi adalah 34,8 kita masukkan. Karena LCB-nya sama dengan desil, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya pun juga pasti sama yaitu 33 dibagi dengan frekuensi persentil yaitu 5 dikalikan dengan intervalnya, hasilnya adalah 162,1. Oke. Baiklah, demikian tadi mencari kuartil, desil, dan persentil. Apakah ada yang masih bingung? Aman, Bu. Cuma saya mungkin masih bingung di bagian log-log aja, tapi aman sih. Aman lah. Tinggal bisa nanti diulang lagi, Bu. Ini di recordnya. Sip. Gimana Kang Indi? Aman Kang? Aman Teh. Oke. Gimana Teh Dini? Teh Dini gak ada, Bu. Oh, oke. Tadinya left. Ya, Bu, kabur ya, Bu. Hukum Bu besok, Bu. Ingat. Oke. Oke Kang. Karena sudah hafal, sok aja Kang kalau misalkan nanti ngerjain soal terus ada yang bingung, nggak apa-apa nanti kita ngerjainnya bareng-bareng. Atau mungkin, Teh, saya nyoba-nyoba nih nyari desil sekian, persentil sekian dari tabel ini. Dicoba dilihat, Teh, udah bener atau belum, tenang, nanti saya sambil pelajari lagi. Oke, Teh. Baiklah. Ini saya stop screen ya? Atau mau penutupan sekalian? Ya sudah, begitu saja. Misalkan ada yang kurang jelas, saya mohon maaf, namanya juga masih belajar sama-sama. Kalau nanti misalkan ada kesulitan lagi, sok aja Kang, tanya aja, nggak apa-apa. Oke Teh, siap. Bantu. Tapi sebelumnya Teh, izin bertanya boleh? Iya, silahkan Kang. Untuk materinya sudah ada di LMS belum ya? Oke, nanti kita akan kirimkan ke LMS hura-hura ya di teman bermain. Silahkan nanti ketik saja temanbermain.com. Baik, Bu. Baik, Bu.
Jadi begitu. Baiklah Kang, kalau begitu.